Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Segmen, di bawah gesekan hebat di luar bola besi Xuanzong, nyala api mengamuk. Setiap menit dan setiap detik menghasilkan panas yang tak terbayangkan. Ketika suhu terlalu tinggi, suhu seluruh bola besi berat naik secara linear. Dari awal merah gelap ke merah terang. Kemudian berubah dari merah terang menjadi putih berapi-api. Setelah itu, seluruh bola besi Xuanzong sudah seterang matahari, sehingga mustahil bagi orang untuk melihatnya langsung dengan mata telanjang mereka. Pada saat yang sama, panas tak berujung dari bola besi Xuanzong menyebar dengan panik ke arah sekitarnya. Sebelum meteor api ajaib menyentuh permukaan, suhu super tinggi yang dipancarkan dari bola besi berat telah membakar bangunan kayu di dalam benteng di bawahnya. Armor kulit yang dikenakan oleh pion iblis itu juga berwarna coklat dan keriting, memancarkan bau menyengat. Melihat bola api besar turun dari langit, pelatih yang duduk di dalam benteng tidak bisa lagi duduk diam. Mengaum, dalam deru, kekuatan ranah kaisar iblis langsung berubah menjadi tubuh. Dari pandangan sekilas, itu adalah harimau hitam dengan tubuh hitam dan sayap ganda. Melompat ke udara, harimau terbang yang gelap itu membuka mulutnya dengan keras menghadapi meteor yang berapi-api, mengeluarkan gelombang kejut energi silinder yang ganas. Kapan? Harimau terbang hitam ini benar-benar luar biasa. Sebagai pemimpin militer yang menjaga ibu kota klan iblis, ia memiliki 98 setan ini. Setelah menunjukkan tubuh, kekuatan tempurnya sangat ekstrim. Dalam hal kekuatan destruktif saja, itu sudah cukup untuk menghancurkan sebagian besar kekuatan ekaristi cahaya putih. Di bawah ledakan aurora, itu langsung meledak di meteor api ajaib. Gelombang kejut yang mengamuk langsung menghancurkan meteor api ajaib dengan diameter lebih dari 100 meter. Ini adalah karakteristik dari Xuanzong Iron. Meskipun berat dan kekerasannya sangat besar, kerapuhannya juga sangat tinggi. Setelah terkena dengan paksa, mudah terfragmentasi. Melihat meteor api ajaib yang langsung hancur dan berserakan, tersebar ke langit dan bintang-bintang. Para prajurit iblis di tanah berteriak dengan takjub. Jelas, ketika semua orang ingin datang, Raja Iblis mereka telah berhasil mencegat serangan pihak lain. Dengan kata lain, mereka aman. Tetapi apakah ini benar-benar masalahnya? Para prajurit iblis itu hanya berpikir terlalu banyak. Meskipun meteor api ajaib dengan diameter 100 meter hancur dan terfragmentasi menjadi puluhan juta fragmen. Tetapi untuk mengatakan bahwa ketika krisis terangkat itu masih terlalu indah. Meteor api ajaib terbuat dari besi berat terkondensasi. Dengan momentum yang tak tertandingi, itu turun dari langit. Bahkan jika itu dicegat, bahkan jika itu hancur dan hancur. Tetapi puluhan ribu fragmen itu baru saja hancur. Puluhan jutaan pecahan, meski retak disemprotkan ke tanah dengan kecepatan lebih cepat. Tidak baik, melihat adegan ini, harimau terbang hitam tidak bisa menahan teriakannya. Sebenarnya, ide awalnya adalah untuk mengubah lintasan meteor api ajaib sehingga akan mengubah lintasannya dan jatuh ke laut di sebelahnya. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa meteor api ajaib itu sangat rapuh, dan hancur dalam sekejap. Puluhan jutaan pecahan menembaki tanah dengan kecepatan mengerikan, seperti api dan hujan. Dalam suara tajam memecahkan langit, serpihan-serpihan berukuran tamparan berteriak dan menembus udara, menyembur ke arah benteng. Bencana absolut. Kecepatan ultra tinggi, dikombinasikan dengan kekerasan ultra tinggi dari puing-puing meteor api ajaib, membentuk kekuatan penghancur yang sangat tinggi. Di hadapan api yang menyebar di langit, banyak prajurit iblis yang lebih cepat dan lebih pintar bersembunyi di bangunan batu benteng untuk pertama kalinya. Sayangnya, semuanya sia-sia. Puing-puing yang sangat keras dari meteor api ajaib sudah cukup untuk terus menembus 5 atau 6 lapisan penghalang, dan akan menyembunyikan pion iblis di dalam bangunan dan menembak mereka secara instan. Sedangkan untuk monster dan pion di udara terbuka di jalanan, apalagi banyak. Di bawah langit, semua pion iblis di udara terbuka langsung ditembak ke saringan. Anda tahu, setelah hancur, meteor api ajaib hancur menjadi beberapa bagian kecil. Tidak ada yang tahu jumlah total fragmen. Dikatakan dalam puluhan juta, tetapi pada akhirnya itu dalam puluhan juta. Hanya ada puluhan juta fragmen tamparan bayi. Adapun ukuran kacang walnut, ukuran lengkeng, ukuran kacang, bahkan ukuran kacang kedelai, dan ukuran biji-bijian beras, bahkan ratusan juta, bahkan mustahil untuk dihitung. Selain itu, fragmen-fragmen ini masih mengandung suhu dan panas yang sangat tinggi. Mereka pion klan iblis yang ditembak oleh sepotong kecil puing langsung berubah menjadi pemadam kebakaran. Berjuang dengan susah payah, di antara berlari, ia segera jatuh ke sisi jalan dan terbakar menjadi tumpukan arang. Di mana angin kencang menyapu, bahkan kokas itu berubah menjadi abu terbang, dan tidak ada residu yang tersisa. Hanya di tanah, noda minyak yang gelap dan kotor ditinggalkan.
berbicara perlahan. Tetapi pada kenyataannya, semua ini terjadi hanya pada saat minat 20 atau 30. Ketika meteor api ajaib dibom, dan kemudian hujan api yang terbentuk oleh meteor api ajaib benar-benar menutupi seluruh benteng. Seluruh proses ini sebenarnya sangat singkat. Semua bidak dan tentara iblis di udara terbuka terbunuh di tempat di bawah puing-puing seperti api magis dan bintang jatuh, dan tidak ada mayat yang tersisa. Adapun bidak setan bersembunyi di gedung, memang ada beberapa orang yang cukup beruntung untuk melarikan diri dari penembakan puing-puing api sihir. Bangunan benteng sepenuhnya dibangun dari batu-batu biru yang keras. Meskipun bangunan-bangunan ini tidak dapat memblokir fragmen besar tamparan, mereka masih dapat menutupi fragmen besar lengkeng, kacang tanah, dan bahkan kedelai. Sayangnya, bahkan jika mereka bertahan untuk sementara waktu, itu mungkin bukan hal yang baik untuk mereka. Alasan mengapa meteor api ajaib disebut api ajaib bukanlah tidak masuk akal. Dan perlu dicatat bahwa kata mohuo ditambahkan di atas kata meteor. Meteor yang disebut sebenarnya sekunder. Api ajaib adalah kekuatan. Api penyucian suhu ultra tinggi adalah kekuatan dari meteor api ajaib. Kekuatan gaya adalah sekunder. Meteor api ajaib memiliki suhu tinggi di pusat api penyucian. Pion-pion iblis yang bersembunyi di bangunan dan berpikir mereka aman sebenarnya adalah yang paling tragis. Sebaliknya, pion iblis yang ditembak langsung itu bahagia. Paling tidak mereka mati dengan sederhana, sangat bahagia tanpa siksaan apapun. Dan dibandingkan dengan pion iblis yang bersembunyi di dalam gedung. Meskipun untuk sementara waktu, mereka melarikan diri dan selamat. Tapi api penyucian tidak pernah padam. Api suhu tinggi menyebar, bahkan bluestone dapat dinyalakan dan dibakar menjadi magma. Itu nyala api normal, mungkin hanya membakar bangunan kayu. Tetapi meteor api ajaib berbeda, bahkan batu dapat dinyalakan. Pion iblis yang bersembunyi di gedung itu tidak aman. Mereka baru saja mengubah metode kematian. Metode kematian ini sangat kejam dan sangat tragis. Ya, mereka dibakar hidup-hidup. Belum lagi pemandangan tragis di benteng. Di sisi lain, jauh di laut, di atas kapal perang platinum. Zhu Hengyu duduk di atas futon. 8 juta tentara yang dipenjara memberi Zhu Hengyu kekuatan yang sangat besar. 8 juta pasukan terlarang ini, tetapi elit dari elit. Mereka tidak akan digunakan sampai saat paling kritis. Tapi sekarang, 8 juta pasukan terlarang semuanya ditembak dan dibakar sampai mati. Setiap pasukan klan iblis terlarang membawa Zhu Hengyu kekuatan berlimpah dari Shen Luo. Ketika pion setan terakhir ditelan oleh api penyucian. Kekuatan Shen Luo karya Zhu Hengyu, bahkan meningkat tajam dalam 3 tahap. Dari kelas 5 hijau, dipromosikan menjadi kelas 7 ungu. Menghadapi penghasilan yang begitu kaya, Zhu Hengyu tiba-tiba membuka matanya. Sudah sekian lama di masa lalu, meskipun Zhu Hengyu menggunakan tentara di bawah komandonya, ia memperoleh banyak kekuatan dari Shenro. Terutama 30.000 kavaleri serigala yang diburu selama 10 tahun di lapisan es kutub utara. Ada ratusan juta elves yang terkubur di tangan mereka. Namun, dibandingkan dengan 8 juta pasukan terlarang ini, jaraknya masih terlalu besar. Akuisisi kekuatan Sunro, meskipun berbanding lurus dengan tingkat badan perang, tidak berarti bahwa semakin tinggi kekuatan badan perang, semakin tinggi kekuatan Sunro yang disediakan. Kekuatan Shenro adalah kekuatan jiwa tertinggi. Seberapa besar kekuatan jiwa dapat ditarik hanya terkait dengan kekuatan dan kekuatan energi jiwa pihak lain. 8 juta klan iblis tentara terlarang, meskipun kekuatan individu, adalah tentang lebih dari 80 pertempuran. Tetapi sebagai veteran militer, mereka telah hidup ratusan juta tahun. Kemurnian jiwanya luar biasa, dan bukan itu yang bisa dibayangkan kebanyakan orang. Meskipun di permukaan, mereka hanya sersan, tetapi pada kenyataannya, mereka semua memiliki kekuatan Demon Realm. Dan kekuatan spiritual mereka, kekuatan jiwa, dan bahkan penguasa biasa Kaisar Iblis. Di satu sisi, kekuatan jiwa yang disediakan oleh 8 juta kekuatan yang dipenjara ini dapat dianggap sebagai kekuatan Shenro yang disediakan oleh 8 juta Kaisar Iblis atau Kaisar Iblis. Dapat dikatakan bahwa klan Iblis telah menimbun selama ratusan juta tahun, tersembunyi di latar belakang yang kuat. Hanya dalam semalam, 80% dari Zhu Hengyu hancur. Bagi ras Iblis, kerugiannya benar-benar terlalu besar. Meskipun, Zhu Hengyu tidak disengaja. Dia baru saja mengirim Yinlinger dan secara acak mencari target di dekatnya. Tetapi pada kenyataannya, pasukan elit harus memenuhi syarat untuk menjaga di samping ibu kota iblis. Mulai dari kelas 5, setiap kali kekuatan Shen Luo naik, kekuatan jiwa yang dibutuhkan mengerikan hingga batasnya. Adapun tingkat 6 biru ke tingkat 7 ungu, itu membutuhkan kekuatan yang luas dari Shen Luo. Mulai sekarang, Zhu Hengyu Guang dapat meledakkan kekuatan 70 setan berdasarkan kekuatan Shen Luo. Dan tubuh iblis 70 segmen, itu sudah menguasai dunia sihir tampan. Hari ini, Zhu Hengyu telah mampu memisahkan lebih dari 70.000 ular Daosen Luo Yin. 70.000 ular Daosen Luo Yin dapat disuntikkan ke lautan pengetahuan tentang 70.000 target.
70.000 ular Dawson Royin dapat secara instan membuat 70.000 target, dan secara instan memiliki kekuatan penghancur dari dunia sihir yang tampan. Apa konsep ini? Jika Anda terus meningkatkan, ketika kekuatan Shenrou mencapai tingkat ke-8 hitam atau tingkat ke-9 putih, seberapa mengerikankah itu? Begitu kekuatan Shenrou dipromosikan ke tingkat kacau. Kemudian, Zhu Hengyu dapat memisahkan 108.000 ular Dawson Luoyin. Dan setiap beku yang memiliki ular Seroyin akan memiliki kekuatan destruktif dari ekaristi cahaya putih. Lepaskan sepotong sihir, atau keterampilan sihir. Di bawah restu ular Seroyin, Anda dapat dengan bebas melepaskan kekuatan destruktif dari tubuh suci cahaya putih. Jika suatu hari, Zhu Hengyu benar-benar memanggil 18.000 tentara kulit putih dari pangkat ekaristi. Meskipun dunia ini besar, siapa yang bisa menjadi lawannya? Sayangnya, ini terlalu sulit. Faktanya, kekuatan Zhu Hengyu dari Shen Luo telah bertahan di kelas 5 sejak lama. Dalam beberapa dekade terakhir, ular Shen Luo Yin yang dipisahkan oleh Zhu Hengyu telah memperoleh sejumlah besar kekuatan jiwa untuk Zhu Hengyu. Meskipun untuk saat ini, saya belum dapat mempromosikan dari Blue 5 ke Blue 6, tetapi pada kenyataannya, itu hanya satu baris. Kali ini, meskipun tampaknya telah naik 2 paragraf berturut-turut, pada kenyataannya, hanya meningkat 1 paragraf. Hijau 5 hingga 6 biru sudah diambang terobosan. Kekuatan jiwa 8 juta Demon Emperor Realm mampu mempromosikan kekuatan Shen Luo dari King Liu ke Ziki. Lebih jauh ke bawah, permintaannya bahkan lebih besar. Jika Anda ingin beralih dari ungu 7 menjadi hitam 8, kekuatan Shenrou yang Anda butuhkan adalah peningkatan 100 kali lipat. Secara teoritis, kekuatan pembantaian 800 juta alam iblis kaisar diperlukan untuk mempromosikan kekuatan Shen Luo dari Ziki ke Heiba. Jelas, ini hampir mustahil. Di seluruh medan perang yang runtuh, tidak ada 800 juta Master Demon Realm. Tentu saja, perlu disebutkan. Kekuatan sebenarnya dari 8 juta pasukan terlarang ini hanya 70, kekuatan dari dunia tampan iblis. Mereka hanya kekuatan jiwa dan kekuatan roh. Kekuatan sebenarnya tidak kuat. Namun meski begitu, mencari seluruh medan perang yang runtuh, Anda tidak dapat menemukan 800 juta ranah Master Sihir. Saya bahkan tidak dapat menemukan 80 juta. 8 juta pasukan terlarang ini unik untuk klan iblis. Itu juga merupakan faktor inti bagi kebangkitan klan iblis. Menurut akal sehat, tidak peduli seberapa hebat klan monster itu, sumber daya yang dimilikinya tidak cukup untuk melatih hingga 8 juta tuan di bidang tampan. Alasan mengapa pasukan sebesar itu telah diolah sebenarnya adalah hasil yang tidak disengaja. Ratusan juta tahun yang lalu, suku Golden Eagle menikah dengan suku Black Tiger, dan suku baru dari suku iblis, suku Flying Tiger, telah lahir. The Flying Tigers adalah hasil persilangan antara Golden Eagles dan Black Tigers. Mereka memiliki sayap yang kuat dari klan Elang Emas. Ia juga memiliki kekuatan ganas dari macan hitam dan mana yang brutal. Produk hibridisasi pasti akan memiliki sesuatu yang istimewa. Tetapi pada saat yang sama, pasti akan ada kekurangan besar. Fitur terbesar dari Flying Tigers bukanlah kemampuan untuk terbang. Namun saat berlatih, tidak ada belenggu. Belenggu paragraf 30 dan 60 sama sekali tidak ada. Ini karena meridian Flying Tiger sepenuhnya berbeda dari makhluk biasa. Meridiannya 10 kali lebih kuat dari makhluk lain. Belenggu yang disebut tidak bisa eksis. Namun, karena meridian terlalu tebal ia membutuhkan banyak ruang. Oleh karena itu, meridian Flying Tiger sangat sederhana. Banyak cabang dan meridian telah menyusut atau bahkan memudar. Meridian tebal dan lebar membuat mereka berlatih sangat cepat. Budidaya harimau terbang dapat digambarkan sebagai lompatan dan batas 1000 mil sehari. Namun, karena meridian terlalu sederhana, dibandingkan dengan makhluk normal lainnya, itu pada dasarnya adalah versi meridian yang disederhanakan. Setelah Flying Tigers menembus 60 bagian tubuh sihir, kecepatan peningkatan sangat lambat. Meskipun tidak ada belenggu sama sekali, setelah pertempuran 80 segmen, kecepatan kenaikannya lambat seperti siput merangkak. Hingga paragraf ke-80, setiap kali Anda mengangkat tubuh sihir, dibutuhkan waktu yang sangat lama. Kekuatan tempur Flying Tiger benar-benar tak terkalahkan. Tidak peduli ras mana yang dibandingkan dengan itu, kekuatan terbang Tiger Army tidak kalah. Keuntungan dari Flying Tigers adalah mereka berlatih dengan cepat, dan tidak ada belenggu saat dipromosikan. Kelemahan dari Flying Tigers adalah bahwa kecepatan pelatihan di periode selanjutnya sangat lambat. Semua seutuhnya, The Flying Tigers adalah pro dan kontra, serta ras yang luar biasa. Flying Tigers dapat dengan mudah menghasilkan sejumlah besar master. Tetapi pada dasarnya, sulit bagi Flying Tigers untuk keluar dari kekuasaan di atas realem iblis kaisar. Dalam ratusan juta tahun terakhir, Flying Tigers hanya menunjukkan kekuatan realem Devil Emperor. Harimau terbang hitam yang menghancurkan meteor api ajaib sebelumnya, adalah satu-satunya realem iblis kaisar dari macan terbang. Selain dia, ada 3 kerajaan kaisar iblis-iblis. Selain itu, Flying Tigers tidak pernah muncul sebagai Master Realem Demon. Adapun kekuatan ekaristi cahaya putih, itu bahkan tidak setengah dari itu.
Bandingkan dengan setan domba. Dalam ratusan juta tahun terakhir, para penguasa realem iblis kaisar yang telah muncul dalam perlombaan domba iblis pasti ribuan, bahkan puluhan ribu. Secara umum, Flying Tigers mudah didapat setelah sulit, dan hampir tidak ada master dari realem demon. The Devil Ship Clan sulit pertama, dan kemudian sulit, tetapi kemungkinan menjadi master realem iblis kaisar sangat tinggi. Bahkan ekaristi cahaya putih dan kekuatan Chaos Warfare tidak kurang. Namun, untuk klan iblis, apa yang paling mereka butuhkan bukanlah jenderal yang tak terkalahkan di medan perang. Yang paling mereka butuhkan adalah pasukan elit dengan kekuatan yang kuat. Flying Tiger Legion adalah yang paling memenuhi persyaratan dari Demon Rache. Ini juga dengan bantuan 8 juta Flying Tigers yang dapat terbang melintasi langit sehingga klan iblis telah meletakkan wilayah besar ini. 8 juta Flying Tiger ini memiliki lebih dari 70 segmen perang. Setelah berlatih untuk periode waktu lain, selama tubuh pertempuran mencapai lebih dari 80 segmen, mereka dapat terbang jarak pendek. Sayangnya, sebelum mereka tumbuh dewasa, mereka bertemu Zhu Hengyu. Di bawah pukulan meteor api ajaib, tidak masuk akal untuk terbang. Di bawah langit api dan hujan, bahkan jika ia terbang, ia hanya akan mati lebih cepat. Belum lagi pemandangan tragis kota Tianyao dan benteng. Pada waktu bersamaan, di bawah komandan Venomous 8, 64 kapal perang emas hitam telah memilih 8 kota masing-masing. Di bawah malam yang gelap, 8 kapal perang hitam emas adalah sebuah kelompok dan mereka ditangguhkan di atas laut dengan tenang. Pada pembukaan geladak di belakang kapal perang emas hitam, sebuah meriam kristal iblis muncul di geladak. Dibandingkan dengan kapal perang platinum yang panjangnya hanya lebih dari 30 meter. Panjang kapal perang emas hitam lebih dari 10 kali lebih lama. Di kapal perang besar dari 3 hingga 400 meter, itu sudah cukup untuk menempatkan sejumlah besar meriam kristal ajaib. Jauh sebelum aksi dimulai. Saat itu kapal perang hitam emas masih jauh di dasar laut. Penembak serigala ajaib di setiap kapal perang emas hitam sudah ada di geladak dan meriam dewa api kristal ajaib sudah terpasang. Ketika waktu yang disepakati tiba, kapal perang emas hitam melayang diam-diam ke permukaan. Di tulang belakang kapal perang dibagi ke arah sisi, langsung mengungkapkan 8 meriam kristal ajaib. Setelah hanya beberapa penyesuaian, semua meriam vulkan mulai menembak satu demi satu. 8 kapal perang emas hitam, masing-masing kapal perang emas hitam, telah membentuk 10 meriam dewa api kristal ajaib. 8 kapal perang emas hitam, ada 80 tabung meriam dewa kristal api ajaib. Dengan putaran cangkang kristal ajaib itu terus-menerus ditembakkan. Tiba-tiba, serangkaian ular api meraung ke langit. Berbeda dari Magic Rocket, tinggi terbang kerang kristal ajaib sebenarnya tidak tinggi. Sebaliknya, roket kristal ajaib terbang di atas awan, terbang melawan awan. Namun, cangkang kristal ajaib terbang di bawah awan. Dengan cara ini, berdiri di tanah, selama Anda melihat ke atas, Anda bisa melihat sinar api, melintasi kubah langit. 80 sihir kristal meriam dewa api ditembakkan dengan kekuatan penuh. Dalam 100 napas, semua 800 peluru kristal ajaib ditembakkan. Perlu disebutkan bahwa cangkang kristal ajaib berbeda dari roket kristal ajaib. Meskipun jangkauannya serupa, jangkauan kerusakannya hanya sekitar 100 meter. Daerah di mana puing-puing tergeletak hanya sekitar 1 kilometer. Kekuatan destruktif dari cangkang kristal ajaib berkali-kali lebih kecil daripada roket kristal ajaib. Catatan, diameter area pengeboman dikurangi dengan faktor 10, bukan area. Setiap kali diameter lingkaran 2 kali lipat, area bertambah lebih dari 2 kali. Diameter lingkaran telah 2 kali lipat, tetapi luasnya telah 4 kali lipat. Diameter area pengeboman roket kristal ajaib 10 kali lebih besar daripada shell kristal ajaib. Daerah kerusakan efektif dari pengebomannya adalah 40 kali lebih besar dari kerang kristal ajaib. Oleh karena itu, meskipun energinya kurang dari 100 penembak serigala ajaib, jika peluru kristal ajaib ditembakkan, itu sudah cukup untuk menembak ratusan putaran secara terus-menerus. Ledakan, boom-boom. Dalam suara membosankan, bola meriam kristal ajaib berubah menjadi ular api dan dikirim ke udara. Kerang kristal ajaib ini tidak dibuat oleh Zhu Hengyu. Itu hati-hati disempurnakan oleh gudang Zhu Hengyu. Apakah itu presisi atau kekuatan, itu jauh dari roket kristal ajaib. Oleh karena itu, selama penerbangan, setelah shell kristal ajaib ditembakkan, secara bertahap menyimpang dari jalur, miring, dan tidak tahu di mana itu ditembak. Untungnya, artileri tidak membutuhkan serangan yang tepat. Selama arah umum benar dan kisarannya benar, tidak ada yang lain yang menjadi masalah. Dalam suara tajam memecahkan langit, di atas bumi di bawah, semua orang iblis, bahkan bidak, tampak ketakutan, melihat ular api di langit. Di deru yang menusuk, ular api yang tak terhitung jumlahnya, dengan jeritan yang menusuk terus meluncur di langit. Dari arah, Anda bisa melihat kemana ular api ini pergi. 886 kapal perang hitam, masing-masing 8 adalah formasi. Di bawah 8 komandan taring, mereka melancarkan serangan dahsyat ke 8 kota militer klan iblis. Tidak seperti kapal perang platinum. Kapal perang emas hitam, tetapi mereka tidak hanya lari.
Kapal perang hitam emas tidak takut musuh mendekat. Lagi pula, sekarang di laut, bahkan jika kapal perang musuh datang, itu bisa dihadapi secara langsung. Belum lagi, di setiap kapal perang emas hitam, ada 10 meriam dewa api kristal ajaib. Jika tidak, mereka juga bisa melempar bom batu untuk membombardir kapal perang musuh dengan trebucet. Sebagai kapal perang super raksasa, kapal perang emas hitam tidak pernah takut dengan kapal perang ras iblis. Battle cruiser dari klan iblis hanya 100 meter. Apalagi seluruh tubuhnya terbuat dari kayu, dengan lapisan baju besi yang tergantung di luar. Tapi melihat kembali kapal perang emas hitam. Seluruh tubuh terbuat dari emas hitam, dan kekuatan pertahanannya hampir tidak bisa dihancurkan. Karena itu, sangat mustahil bagi kapal perang hitam emas untuk takut kapal lapis baja. Tidak apa-apa jika mereka tidak datang. Jika Anda berani datang, maka meriam dewa api kristal ajaib tidak hanya bisa membombardir kota-kota di darat. Ketika membombardir target besar dalam jarak dekat itu bahkan lebih akurat. Beberapa senjata bisa menenggelamkan kapal. Di dek kapal perang hitam emas, 10 pemanah serigala ajaib dengan bantuan puluhan pion klan domba ajaib. Sebuah putaran cangkang kristal ajaib terus dimuat ke meriam dewa api kristal ajaib dan kemudian ditembakkan secara instan. Terdengar deru yang membosankan. Bola meriam kristal ajaib ditembakkan satu demi satu. 80 tabung meriam kristal ajaib vulkan di 8 kapal perang hitam emas terus meraung. Dan di sisi lain, di kota mereka dibombardir, kelompok pertama peluru kristal ajaib yang ditembakkan telah menyeret ekor api yang panjang dan membombardir ke tanah. Ledakan, bang, gemuruh. Dalam ledakan sengit, bola api terus naik dari tanah. Daerah dampak dari cangkang kristal ajaib hanya 100 meter. Daerah di mana pecahan-pecahan itu tergeletak hanya beberapa kilometer jauhnya. Namun meski begitu, itu sudah cukup. Di atas langit, serangkaian ular api meraung melintasi kehampaan, bergegas menuju semua sudut kota. Karena akurasinya tidak terlalu tinggi. Setelah terbang puluhan ribu meter, sebagian besar kerang melenceng dari area target. Bahkan menyimpang sangat jauh, sangat berlebihan. Dalam ledakan padat, peluru kristal ajaib menembak satu demi satu, bersiul turun dari langit. Bangunan langsung terpecah-pecah dan terbakar. Di bawah pemboman konstan 80 artileri berat vulkan. Butuh 1/4 jam untuk membombardir. 80 artileri berat vulkan menghancurkan lebih dari 8.000 cangkang kristal ajaib. Di bawah puluhan ribu peluru, semua bangunan di seluruh kota hancur. Adapun jumlah korban, tidak ada cara untuk menghitung. Namun, sungguh berbicara. Bahkan, di bawah pemboman penuh 1/4 jam ini, konsumsi Zhu Hengyu di sini juga sangat besar. 8 armada menembakkan 7 atau 80.000 cangkang kristal ajaib. Nilai gabungan kerang-kerang ini cukup untuk membangun 8 kota seperti itu. Namun hingga kini, siapa yang masih bisa menjaga apa yang disebut nilai ekonomi? Klan domba iblis akan segera dimusnahkan. Apa gunanya meminta uang? Mereka harus membuat kerusakan yang cukup. Hanya dengan cara ini armada Laut Utara bisa terlibat. Paksa mereka untuk membagi pasukan mereka dan menangkan waktu dan ruang untuk armada Hengyu. Hanya dengan cara ini kita dapat memenangkan sinar kehidupan untuk perlombaan domba setan. Semalam, 8 kota militer dihancurkan. Ibu kota iblis bahkan dihantam oleh pukulan yang punah, dan itu benar-benar dibakar menjadi bidang putih. Yang paling menjengkelkan para pemimpin klan iblis adalah bahwa mereka bahkan tidak tahu siapa yang menyerang mereka. Namun, meskipun tidak diketahui siapa yang benar-benar menyerang klan iblis, satu hal yang pasti. Artinya, lawan menggunakan kekuatan iblis Kaisar Realem di atas medan perang. Dengan kata lain, serangan yang dilancarkan oleh pihak lain melampaui kekuatan perkasa dari Demon Realem. Seperti yang kita semua tahu, kekuatan di atas Realem iblis Kaisar tidak dapat digunakan untuk bergabung dengan perang. Bahkan jika Anda pergi ke depan, Anda tidak dapat menyerang kota. Kalau tidak, itu akan melanggar aturan bahwa suku-suku berdiri di atas medan perang yang runtuh. Setelah aturan dilanggar, seluruh medan perang yang runtuh dapat menjadi kacau. Kekuatan Demon Realem, begitu benar-benar bergabung dengan pertempuran. Dan kata-kata tidak bermoral terhadap sebuah kota. Jadi tidak perlu ragu, mereka pasti memiliki kemampuan untuk menghancurkan kota dengan mudah. Dari para master di atas Demon Realem, hanya para master Demon Realem yang bisa bertarung. Meskipun dikatakan bahwa Raja-Raja Iblis yang cukup dapat mengatasi langsung, dan bahkan membunuh tuan dari kerajaan Kaisar Iblis. Tapi masalahnya, selama penguasa alam iblis tidak bodoh, dia tidak akan membiarkan dirinya dikelilingi. Selain itu, bahkan jika dia terjebak dalam pengepungan, selama penguasa alam iblis ingin melarikan diri, dia pasti bisa melarikan diri. Meskipun Master of Demon Realem jauh dari tak terkalahkan, tetapi sangat sulit untuk menemukan dan membunuh Master of Demon Realem. Jika itu hanya master tingkat pertama dari Realem Iblis, lebih baik untuk mengatakan sesuatu. Tetapi para master top dari alam Kaisar Iblis, yaitu, jajaran tubuh Iblis, memiliki lebih dari 97 segmen. Mereka bahkan dapat melewati ruang dimensi tanpa kehilangan, atau dengan kehilangan rendah.
Dengan cara ini, mereka dapat melakukannya tanpa bayangan dan tanpa jejak. Bahkan jika kekuatan ekaristi cahaya putih dekat, tidak ada cara yang baik untuk mengambilnya. Karena itu, ratusan juta tahun yang lalu, kelompok-kelompok etnis yang menghancurkan medan perang merumuskan aturan. Aturan ini melarang kekuatan Demon Realm untuk bergabung dengan medan perang. Master of Demon Realm tidak diizinkan menyerang kota yang bermusuhan. Begitu ada ras yang melanggar aturan ini, maka semua balapan utama di medan perang akan dikirim ke Master di atas Demon Emperor Realm untuk membentuk koalisi, dan balapan ini akan sepenuhnya terhapus dari dunia ini. Oleh karena itu, dalam puluhan juta tahun terakhir, bahkan jika Master Realm Iblis mencapai garis depan, itu tidak akan menyerang dan menyerang kota secara terbuka. Kalau tidak, jika ada tembakan kuat dari Kaisar Iblis Realm, bagaimana kota bisa dijaga? Karena itu, meskipun belum diketahui siapa yang sebenarnya menyerang klan Iblis mengeluarkan pengumuman untuk pertama kalinya. Klan Iblis menderita sejumlah besar pengeboman bersama oleh penguasa kerajaan Iblis. Untuk menghindari penyebaran angin yang tidak sehat dan roh-roh jahat ini, ras-ras besar harus bergabung untuk memusnahkan kelompok pemusnahan genosida, mencari tahu pihak lain, dan sepenuhnya menghapusnya dari dunia. Hanya 3 jam setelah pengumuman klan Iblis, Zhu Hengyu juga membuat pengumuman publik. Sebagai penguasa kerajaan Hengyu, Zhu Hengyu mengumumkan kehancuran ras-ras besar di medan perang. Serangan ini diluncurkan oleh kerajaan Hengyu. Alasan untuk menggunakan kekuatan di atas alam Kaisar Iblis adalah karena klan Iblis telah membentuk Raja Iblis lebih dari 300 kerajaan Kaisar Iblis, dan setan yang tampan dari hampir 3.000 kerajaan Kaisar Iblis, membentuk kelompok pemenggalan kepala. Perlu disebutkan bahwa kekuatan Raja Iblis tidak harus Raja Iblis, tetapi hanya dapat mengambil posisi Iblis yang tampan. Dan kekuatan Raja Iblis, mungkin tidak bisa menjadi Raja Iblis, mungkin hanya Raja Iblis. Ambil Zhu Hengyu sebagai contoh, dia sudah menjadi penguasa Iblis Kaisar Realm. Namun pada kenyataannya, posisinya tidak lain adalah Raja Iblis Hengyu. Di bawah 3.600 hari Zhu Hengyu dari Demon Guard, mereka semua sudah memiliki kekuatan tingkat pertama dari Demon Realm. Tetapi dalam hal identitas itu tidak lebih dari seorang prajurit biasa, bahkan iblis. Tim pemenggal klan Iblis tampaknya gagal, dan terbunuh sebanyak mungkin. Namun, masalah ini nyata. Tubuh kelompok pemenggalan setan masih di istana kerajaan ibu kota kerajaan Hengyu. Sejak klan Iblis pertama kali menggunakan tuan dari alam iblis dan menyerang kota-kota ras lain. Kemudian, untuk kerajaan Hengyu, larangan kekaisaran setara dengan mengangkat. Tentu saja, karena klan Iblis melanggar aturan terlebih dahulu, para penguasa kerajaan Iblis digunakan untuk menyerang dan menghancurkan kota pihak lain. Nah, Zhu Hengyu juga bisa meminta semua suku untuk membentuk pasukan koalisi untuk bersama-sama menghapus klan Iblis dari dunia ini. Sangat disayangkan bahwa larangan ini tidak berpengaruh pada penghancuran 5 kekuatan utama di medan perang. 5 kekuatan utama adalah Xianchen Xianmen, naga, phoenix, setan, dan setan. Namun, perlu disebutkan bahwa Demon Rache telah jatuh, dan itu tidak dihargai sama sekali. Terlebih lagi, kebanyakan orang tidak lagi menganggap iblis sebagai salah satu dari 5 kekuatan di medan perang. Sebagai salah satu dari 5 kekuatan di medan perang yang runtuh, bahkan jika klan iblis menggunakan penguasa alam iblis, tidak ada yang benar-benar akan mengutuk mereka. Namun, sebagai salah satu dari 5 kekuatan utama di medan perang kehancuran, pendekatan ini tentu akan dibenci dan bahkan dikutuk oleh semua orang. Namun, akankah klan iblis takut akan keributan dan kutukan klan lain? Meskipun larangan tingkat kaisar ini dipimpin oleh 5 kekuatan utama di medan perang. Tetapi karena ini, iblis tidak perlu mematuhi larangan ini. Adapun alasannya, ini perlu alasan. Mereka yang membuat aturan tidak perlu mengikuti aturan. Meskipun, klan iblis biasanya berpura-pura mematuhi larangan ini. Tetapi bila perlu, mereka tidak akan peduli dengan apa yang disebut larangan ini. Larangan kekaisaran ini adalah untuk memastikan kepentingan dari 5 kekuatan utama di medan perang. Untuk menghindari suku-suku itu, gunakan biksu tingkat kaisar untuk bertarung melawan 5 kekuatan. Oleh karena itu, Zhu Hengyu tidak akan pernah naif, dan dia meminta semua suku untuk mengirim tuan kekaisaran untuk memusnahkan setan dari medan perang yang runtuh. Karena tidak ada yang mengabaikan Zhu Hengyu. Orang-orang yang disebut tidak mengatakan apa-apa, dan Zhu Hengyu tidak memiliki suara sama sekali di medan perang yang runtuh. Meskipun suku iblis dapat memanggil semua suku untuk mengirim tuan kaisar, sepenuhnya menghapus kerajaan Hengyu dari medan perang yang runtuh, tetapi Zhu Hengyu tidak bisa melakukan ini. Namun, sesuai dengan peraturan, begitu salah satu pihak pertama kali mengirim kaisar, bergabung dalam pertempuran. Itu sama saja dengan menarik diri secara aktif dari perlindungan larangan kekaisaran. Sekarang klan iblis, karena mereka menyentuh tuan kekaisaran, itu setara dengan aktif mengangkat perlindungan larangan kekaisaran. Karena klan iblis dapat menggunakan tuan kekaisaran, maka pihak lain juga bisa menggunakannya. Dengan cara ini, tidak peduli bagaimana panggilan suku iblis, tidak ada yang harus bersama mereka.
Bagaimanapun, kelima kekuatan itu saling bermusuhan. Semua orang benci untuk sepenuhnya memusnahkan 4 kekuatan lainnya, sehingga mendominasi seluruh medan perang yang runtuh. Sekarang klan iblis memimpin, semua orang senang melihat klan iblis dalam kesulitan. Setelah klan iblis kacau, itu bahkan runtuh. Nah, kekuatan utama lainnya tidak memiliki lawan yang kuat. Tentu saja, jika sebaliknya, semuanya akan berbeda. Jika Zhu Hengyu mengutus Tuan Kekaisaran terlebih dahulu, kekuatan besar itu tidak akan pernah duduk diam. Jika semua orang memaafkan pasukan kecil dan memprovokasi 5 kekuatan dengan Tuan Kekaisaran. Lalu ada Zhu Hengyu hari ini, dan besok mungkin ada Zhang Hengyu, Li Hengyu, Wang Hengyu. Setelah ini terjadi, 5 kekuatan mungkin akan bermasalah. Karena itu, Zhu Hengyu tidak berani melanggar larangan Kekaisaran terlebih dahulu. Kalau tidak, apa yang menantinya akan menjadi pencekikan bersama dari 5 kekuatan. Saya tidak akan pernah terbiasa dengan masalah ini. Presiden ini tidak pernah dapat diatur. Tapi jelas, sekarang ras iblis yang pertama kali melanggar larangan Kekaisaran. Dengan cara ini, klan iblis tidak akan lagi dilindungi oleh larangan Kekaisaran. Kerajaan Hengyu dengan Zhu Hengyu sebagai intinya dapat dengan tidak bermoral mengirimkan para penguasa kerajaan untuk melakukan apapun yang dia inginkan ke klan iblis. Pasukan besar lainnya hanya akan memilih untuk duduk di atas bukit dan menonton pertarungan harimau, dan tidak akan pernah ikut campur. Inilah mengapa Zhu Hengyu berani begitu berani. Karena klan iblis berani untuk secara tidak sengaja menyentuh legiun pemenggalan, maka Zhu Hengyu tidak perlu memiliki masalah. Harus katakan, iblis itu membuat kesalahan besar. Dalam pandangan tingkat tinggi armada iblis Beihai, kerajaan Hengyu adalah kekuatan perlawanan terakhir dari domba iblis. Selama kerajaan Hengyu hilang, klan domba iblis juga akan runtuh dalam sekejap. Ketika mereka ingin datang, selama mereka telah menyelesaikan pemenggalan kerajaan Hengyu. Kemudian di bawah naga tanpa kepala, dimensi Prace berakhir. Pada titik ini, penghakiman armada iblis Beihai benar. Bahkan Zhu Hengyu harus mengakui ini. Jika bukan karena kebetulan, kelompok pemenggalan kepala hanya memukul perayaan kembang api. Maka pada saat ini, kerajaan Hengyu seharusnya berantakan. Semua pejabat tinggi tewas. 3.000 kapal lapis baja juga hancur. Dengan cara ini, bahkan jika Zhu Hengyu dan legiun di bawah komandonya masih hidup, mereka tidak dapat menahan invasi klan iblis. Dengan puluhan ribu kapal lapis baja klan Sao, sangat mungkin untuk sepenuhnya menghancurkan klan domba iblis dalam waktu 1 tahun. Tapi ini dunia, semuanya tergantung pada hasilnya, tidak ada yang peduli. Tidak ada yang peduli, apa yang akan terjadi jika mereka berhasil. Kenyataannya adalah bahwa operasi pemenggalan setan gagal. Setelah melanggar larangan Kaisar dan mengirim Master Kaisar, mereka tidak hanya memenggal kepala tetapi mereka bahkan meninggalkan tubuh mereka di sana. Dengan semua barang curian, iblis itu bahkan tidak bisa menyangkalnya. Menghadapi pengumuman yang dikeluarkan oleh Zhu Hengyu, senior klan iblis itu terdiam. Serangan menyelinap malam itu tidak sepenuhnya membunuh semua saudara lelaki tentara iblis. Yang pertama adalah bahwa gangster militer tidak semuanya berada di departemen militer pada waktu itu. Bahkan jika mereka berada di departemen militer pada waktu itu, dengan kekuatan mereka untuk menyelamatkan kehidupan, masih ada kepastian. Meskipun serangan menyelinap malam itu, ratusan bos tentara iblis dibombardir di tempat. Namun, mereka relatif lemah, atau relatif tidak beruntung. Semua dalam semua, bos dari Departemen Tentara Iblis, kerusakannya tidak terlalu besar. Terutama tingkat tinggi markas Tentara Iblis, tidak ada kerugian. Namun, dalam menghadapi situasi hari ini, para bos dari Departemen Tentara Iblis juga sedikit panik. Operasi pemenggalan kepala adalah keputusan yang dibuat oleh armada balap Demon Beihai secara pribadi, dan tidak meminta instruksi kepada Departemen Tentara Iblis. Saya ingin datang ke tingkat atas armada Beihai Setan. Kerajaan Hengyu benar-benar tidak mampu menghadapi pasukan pemancungan. Melalui sistem intelijen klan iblis, mereka telah menguasai kecerdasan klan iblis secara menyeluruh. Lebih dari 3.000 sihir tampan dari klan domba iblis dan lebih dari 300 raja iblis pada dasarnya mati di altar kutukan. Klan domba iblis seharusnya tidak memiliki kekuatan tempur kelas atas. Jadi, bahkan jika Kaisar dikirim, bersihkan tangan dan kaki, bunuh semua orang di tempat kejadian, siapa yang akan tahu? Bagaimana jika seseorang melihatnya? Apakah Anda mengatakan saya mengirim tuan kerajaan? Lalu aku berkata aku tidak mengirimnya, mengapa kamu tidak percaya padaku? Selama tidak ada bukti konklusif, iblis tidak takut disalahkan. Sangat disayangkan bahwa klan iblis tidak pernah diharapkan. Legiun yang dipenggal itu hancur total, dan semuanya mati di ibu kota kerajaan Hengyu. Ada mayat untuk bersaksi, iblis tidak bisa menyangkal sama sekali. Yang disebut, satu kesalahan, semua kerugian. Karena penilaian yang salah dari kekuatan kerajaan Hengyu, pihak lain membuat langkah paling bau. Mulai sekarang, klan iblis mengambil inisiatif untuk mencabut larangan kekaisaran. Dengan cara ini, Zhu Hengyu dapat menggunakan kekuatan high-end untuk menghadapi klan iblis. Meskipun dalam hal kekuatan low-end atau kekuatan high-end, kerajaan Hengyu tidak seberapa dibandingkan dengan klan iblis.
Namun, dengan kekuatan kelas atas di tangannya, Zhu Hengyu dapat mencapai kekerasan bersama dengan klan iblis. Anda membantai saya sebuah kota, saya dapat menghancurkan Anda sebuah pulau. Jika kamu menjebakku di sebuah pulau, aku bisa menghancurkanmu. Mungkin dalam hal kecepatan dan efisiensi, ras iblis jelas dominan. Jika Anda benar-benar ingin menukar uang, maka Zhu Hengyu tidak akan punya uang untuk ditukar. Bagaimanapun, kepulauan keluarga domba iblis terbatas. Namun, begitu kepulauan klan Moyang jatuh, Zhu Hengyu tidak khawatir. Hidup ini akan dikenakan biaya klan iblis. Anda telah menghormati semua putra saya, tetapi Anda tidak memiliki putra, bukan? Tetapi saya dapat terus menghancurkan kota Anda dan menghancurkan pulau Anda, selamanya. Begitu benar-benar sampai di sana, ras iblis benar-benar dalam kesulitan. Segera, semua tindakan armada iblis Beihai untuk sementara ditangguhkan. Tingkat tinggi armada iblis Beihai dipanggil kembali ke Departemen Militer, dan penjelasan yang masuk akal diberikan untuk kejadian ini. Dan tepat di atas armada Yaosu Beihai, dalam perjalanan kembali ke Yaosu, Zhu Hengyu tidak menghentikan laju serangan. Setelah sehari penuh beristirahat, mereka akan muncul di sebelah kota-kota lain dan melancarkan serangan yang menghancurkan kesasaran militer di kota. Meskipun kontradiksi di antara mereka tidak dapat didamaikan. Di antara kedua belah pihak, Anda mati atau saya mati. Namun meski begitu, Zhu Hengyu tidak akan membombardir wilayah sipil. Mereka harus selalu membidik instalasi militer dan kamp militer di kota-kota besar. Adapun kerang dan roket yang menyimpang dari target mereka selama penerbangan, tidak ada yang bisa mengendalikan mereka. Bahkan jika itu benar-benar terjadi, Zhu Hengyu tidak bisa berbuat apa-apa. Di hadapan mengamuk dan kehancuran gila Zhu Hengyu, senior klan iblis itu cemas. Sebuah peringatan dikeluarkan untuk Zhu Hengyu, memintanya untuk segera menghentikan kehancuran. Sangat disayangkan bahwa Zhu Hengyu mengabaikan peringatan klan iblis. Operasi pemenggalan sudah dimulai, tidak ada ruang untuk rekonsiliasi antara satu sama lain. Selama setengah bulan berikutnya, 64 kapal perang hitam emas dikirim terus-menerus. Setiap hari, 8 armada emas hitam dikirim satu kali untuk menghancurkan kota. Dan tentu saja Zhu Hengyu tidak akan ketinggalan. Kapal perang platinum selalu diarahkan ke pesisir, kota ras setan yang paling berkembang dan paling makmur. Setiap hari, 8 kota militer dan kota ekonomi hancur total. Menghadapi kehilangan yang begitu besar, iblis tidak bisa lagi duduk diam. Mereka tidak ingin tahu siapa yang benar atau salah. Saya tidak ingin tahu mengapa armada Beihai iblis mengirim pasukan pemenggalan. Di bawah operasi klan iblis, klan naga dan klan Phoenix mulai berdiskusi. Dan bintang Xianmen maju untuk mengakhiri semua konflik bersenjata antara kedua belah pihak. Jika kerajaan Hengyu terus melakukan pembantaian, akan menderita sanksi paling parah. Itu digantikan oleh ras dan pasukan lain, menghadapi ancaman gabungan iblis, naga, Phoenix, dan bahkan gerbang peri bintang. Pasti akan kewalahan dan semua tindakan akan segera dihentikan. Tapi Zhu Hengyu jelas bukan orang seperti itu. Watak Zhu Hengyu sebenarnya sangat bagus. Hanya sedikit orang yang benar-benar dapat membuatnya marah. Tapi begitu Zhu Hengyu benar-benar marah, dia tidak akan keberatan siapapun yang mencegatnya. Keempat ras, naga, Phoenix, iblis, dan gerbang peri bintang memang kuat. Namun, ketika klan iblis menyerbu klan iblis, di mana mereka? Sekarang klan iblis menderita, mereka berdiri, mengapa? Dan yang paling penting adalah, Zhu Hengyu tahu betul bahwa dia tidak berguna untuk berhenti. Bagaimana jika Anda menerima mediasi? Klan iblis melambat sedikit, dan masih perlu untuk menghancurkan klan iblis. Bagaimanapun, sangat mustahil bagi iblis untuk melepaskan kerajaan Hengyu. Tidak mungkin untuk melepaskan domba iblis. Siapa yang mau memuntahkan daging ke mulutnya? Setelah Zhu Hengyu menerima mediasi, maka setelah klan iblis melambat mereka pasti akan memobilisasi sejumlah besar angkatan laut dan langsung menghapus klan iblis sepenuhnya. Pada saat itu, bahkan jika naga, Phoenix, dan gerbang peri bintang keluar untuk menengahi, iblis tidak akan peduli. Zhu Hengyu tahu betul bahwa dia tidak mungkin beruntung. Pada saat kritis, naga, Phoenix, dan bintang Immortal Gates hanya akan membantu klan iblis, tetapi tidak akan pernah membantu klan iblis. Meskipun kehancuran medan perang, semua pasukan saling bermusuhan. Tetapi bahkan jika mereka bermusuhan satu sama lain, tingkat permusuhan juga berbeda. Kelima kekuatan itu sebenarnya dibagi menjadi dua faksi utama. Dua faksi pertama adalah naga, Phoenix, iblis, dan gerbang peri bintang. Faksi besar lainnya adalah Demon Rache. Di zaman kuno, Demon Rache adalah tuan yang menghancurkan medan perang. Kombinasi naga, Phoenix, iblis, dan gerbang abadi bintang hanya menggulingkan aturan iblis dan mengusir iblis ke perairan utara. Bagaimanapun, keempat kekuatan sama sekali tidak akan membiarkan iblis bangkit lagi. Oleh karena itu, sangat naif untuk mengharapkan tiga kekuatan lain untuk mendukung klan Moyang. Sebaliknya, mereka lebih suka membiarkan klan iblis bertambah besar, dan mereka tidak akan pernah membiarkan klan iblis bangkit kembali. Karena itu, menerima mediasi dari empat kekuatan utama, benar-benar bodoh dengan harimau, sangat bodoh.
Dan, yang terpenting adalah, dalam setengah bulan terakhir atau lebih, dengan lebih dari 100 kota hancur, mereka ada di tangan mereka. Di atas kapal perang emas hitam, 640 penjaga setan surgawi. Dan di kapal perang platinum, 100 penembak serigala ajaib, dan bahkan Dewa Zhu Hengyu. Setiap hari saya mendapatkan banyak kekuatan dari Shenro. Meskipun untuk saat ini, saya masih belum bisa meningkatkan kekuatan Shenro dari ungu 7 menjadi hitam 8. Namun, kecepatan kekuatan Shenro benar-benar mengerikan. Selama ini, Zhu Hengyu sangat sabar dalam urusannya. Hanya sedikit orang yang benar-benar dapat membuatnya marah. Tapi begitu dia benar-benar marah, itu akan di luar kendali. Sekarang dia telah memutuskan untuk mati dengan klan iblis. Maka bahkan jika orang di seluruh dunia harus menghentikannya, dia tidak akan pernah goyah. Anda telah mengirim pasukan pemancungan untuk mencoba memenggal saya, bisakah saya masih bernegosiasi dengan Anda? Bagaimana? Apakah nyaman untuk menunggu musuh memenggalnya dengan sukses? Zhu Hengyu tidak sebodoh itu. Awalnya, Zhu Hengyu selalu berharap bahwa dia bisa melindungi klan domba iblis. Tetapi ternyata dia tidak memiliki kemampuan itu sama sekali. Bagaimanapun, dia menghadapi seluruh ras iblis. Itu jelas tidak dijaga oleh kekuatan satu orang. Jika klan iblis benar-benar ditentukan, Zhu Hengyu tidak bisa menghentikannya. Karena tidak bisa dilindungi dan tidak bisa dijaga, Zhu Hengyu tidak melindungi dan tidak akan menjaga. Satu-satunya hal yang Zhu Hengyu dapat lakukan adalah untuk membalas rekan senegaranya yang mati dari perlombaan domba setan. Jika klan iblis membunuh salah satu klan iblis, saya akan menggunakan darah 100 klan iblis Anda untuk memperingati. Karena, klan domba iblis tidak bisa melawan klan iblis melalui tentara biasa. Kemudian Zhu Hengyu memerintahkan kartu truf dan elitnya untuk bertarung melawan klan iblis. Bahkan setelah perang dengan prajurit terakhir, Zhu Hengyu tidak akan pernah menyerah. Di bawah Zhu Hengyu, bahkan prajurit terakhir ditinggalkan. Itu pasti akan sembrono, meluncurkan dampak putus asa pada klan iblis. Jika naga, phoenix, iblis, dan gerbang abadi bintang, untuk tujuan ini membentuk korps tercekik untuk berurusan dengan Zhu Hengyu. Zhu Hengyu tidak akan pernah takut. Bagaimanapun, tidak ada cara untuk hidup atau mundur. Maka itu akan menyenangkan. Bagaimanapun, jika Zhu Hengyu ingin melarikan diri, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyusulnya. Ada jam kuno hitam, Zhu Hengyu berada di anti ruang, dapat digambarkan sebagai tanpa hambatan. Zhu Hengyu benar-benar dipaksa menemui jalan buntu. Dalam serangan balasan setengah bulan terakhir, Zhu Hengyu menemukan fakta yang sangat menakutkan. Selama setengah bulan terakhir, Zhu Hengyu dan 64 kapal perang emas hitamnya telah membunuh sejumlah besar tentara elit. 640 penjaga di 64 kapal perang emas hitam, dan 100 penembak serigala ajaib di kapal perang platinum. Penggunaan Magic Can Bomb. Selain itu, ketika melepaskan energi magis untuk membunuh, mereka semua dicampur dengan kekuatan Shen Luo. Karena itu, setiap gadai yang terkubur di bawah pemboman energi sihir. Kekuatan jiwa akan ditelan oleh kekuatan Shenro. Menjadi nutrisi terbaik untuk meningkatkan kekuatan Shenro. Dalam setengah bulan, kekuatan Zhu Hengyu dari Shen Luo telah gila meningkat beberapa kali. Jika Zhu Hengyu terus membantai. Kemudian, dengan kekuatan sejumlah besar jiwa, ia ditelan oleh ular Shenro Yin. Kekuatan Zhu Hengyu dari Shen Luo akan terus meningkat. Kekuatan ular Shenro Yin juga akan terus meningkat. Setelah kekuatan Shen Luo Yin Snake dipromosikan ke alam iblis 80 tingkat. Kemudian, Zhu Hengyu dapat merekrut pasukan super 80.000 setiap saat, yang dapat meledak kekuatan Demon Realm. Tidak masalah jika legion ini dimusnahkan. Secara acak merekrut 80.000 pion dan menanam 80.000 ular Shen Lu Yin ke lautan pengetahuan mereka. Kemudian, Zhu Hengyu memiliki pasukan elit lain dari 80.000 dunia setan. Sekali sehari, Zhu Hengyu dapat meningkatkan kekuatan senjata Luo Yin Snake ke 9 segmen realem iblis kaisar. Itu terlalu menakutkan. Pada saat itu, Zhu Hengyu tidak hanya memiliki kekuatan dan modal untuk mengalahkan klan iblis. Bahkan tidak mustahil untuk mereproduksi kejayaan Demon Rache di medan perang yang runtuh dan untuk mendominasi medan perang yang runtuh lagi. Namun, promosi ular Shen Luo Yin benar-benar terlalu sulit. Periode sebelumnya lebih baik, dan relatif mudah ditingkatkan. Tapi semakin jauh ke belakang, semakin sulit untuk naik ke Shenro Yin Serpent. Saya ingin mengangkat Shen Luo Yin Snake dari Purple Seven menjadi Black Eight. Saya takut Zhu Hengyu akan terus berjuang dan bertarung. Begitu Zhu Hengyu berhenti berkelahi dan bertempur, ia menerima mediasi dari 4 kekuatan. Ya, saya tidak tahu bahwa akan diperlukan waktu puluhan juta tahun sebelum dia dapat meningkatkan kekuatan Shenro. Itu 10 tahun yang lalu. Untuk menaklukkan klan iblis dan meluncurkan pembunuhan tak terbatas klan iblis, Zhu Hengyu masih tidak tahan. Terus terang, Zhu Hengyu masih terlalu berhati lembut dan tidak bisa pergi. Tetapi dalam 10 tahun terakhir, Zhu Hengyu secara pribadi mengalami, dan bahkan menyaksikan, tragedi. Meskipun klan iblis juga merupakan kehidupan yang bijak, bagi klan iblis, itu adalah monster kanibal.
Anda telah mengambil kulit dari tulang saya dan memakan daging mentah. Apakah saya harus baik kepada Anda? Atau apakah itu berarti Zhu Hengyu ingin menangkap beberapa orang dari klan domba iblis setiap tahun dan memberikannya kepada klan iblis untuk dinikmati, untuk menghindari perang? Dari perspektif Zhu Hengyu, klan iblis adalah ras yang memakan klan iblis. Jika klan iblis ingin bertahan hidup, ia harus menghancurkan klan iblis. Jika ras iblis ada, perlu makan. Makanan favorit klan iblis adalah klan iblis. Karena itu, bahkan jika keempat kekuatan utama bersama-sama mengeluarkan permintaan mediasi, dan berulang kali memperingatkan. Tapi Zhu Hengyu mengabaikannya. Untuk rencana hari ini, iblis harus dihancurkan. Hanya ketika klan iblis dihancurkan, klan iblis dapat bertahan. 3 kekuatan lainnya bahkan tidak masuk. Jika mereka berani berpartisipasi, membidik setan domba. Itu tidak baik. Tujuan Zhu Hengyu juga akan mempengaruhi 3 kekuatan utama lainnya. Dalam setengah bulan ke depan, Zhu Hengyu dan 64 kapal perang emas hitam di bawah komandonya tidak berhenti di situ. Itu masih merupakan serangan destruktif terhadap kota iblis setiap hari. 64 kapal perang emas hitam biasanya dalam keadaan menyelinap. Tidak ada yang bisa menemukannya di lautan luas. Tidak ada yang tahu kota mana mereka akan bekerja di waktu berikutnya. Bahkan jika Anda mengetahuinya, itu tidak berguna. Ketika kapal perang emas hitam masih di bawah air, ia sudah menyiapkan meriam dewa api kristal ajaib. Ketika kapal perang emas hitam melayang ke permukaan, membuka de belakang, dan meluncurkan serangan. Dari pembukaan geladak hingga pengeboman semua kerang kristal ajaib, hanya dibutuhkan sekitar 100% waktu. Bahkan jika mereka tahu kota mana yang akan mereka serang, tidak ada yang berani menghentikannya. Dan sakit kepala terbesar bagi klan iblis adalah, Zhu Hengyu tidak mencari kekayaan atau keuntungan. Setelah pemboman liar, dia segera mundur. Dari meluncurkan serangan hingga mengakhiri serangan dan menyelam ke laut dalam, hanya ada sekitar 100% dari waktu. Belum lagi menyerang pasukan Zhu Hengyu. Untuk saat ini, klan iblis belum tahu di mana mereka berada dan apa artinya mereka menyerang. Mereka bahkan belum melihat bayangan kapal perang emas hitam. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.